بسم الله الرحمن الرحيم يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. الله من يشاء والله غفور رحيم. الله Sadaqallahul azim. Mau baca ya? Hah? Mau baca ya? Ayo baca. Jadi dapat berkah sama-sama. Mumpung liburan ya. Ya. Allah sadaqallahul azim. Tabarakallah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan berkah, turunkan rahmatnya. Ini disaksikan para malaikat ya, benar. Disaksikan oleh para malaikat ya. Benar. Catat oleh malaikat ini semuanya. Nanti lepas asar, ba'da asar nih pahalanya itu, kebaikannya itu diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pas asar ini diaturkan oleh Allah Ta'ala, dilaporkan oleh malaikat hafadh ini langsung naik, laporkan oleh Allah Ta'ala, si A, si B, si C, semuanya itu taklimah nih hari ini membahas kalammu ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, masukkanlah dalam surgamu tanpa hisab ya Allah. Oh, amin ya, di situ semuanya. Jadi ini sanggahan atau bukan sanggahan tapi penguat daripada kalimat ayat yang 128 ya, laisa laka minal amri syai'un ya, di situ au yatuba alaihi atau apa, au yu'adzibu au yatuba au yu'adzibu gitu ya, di situ terus aja ya. Nah ini sebagai penguatnya. Nabi Muhammad SAW di waktu giginya patah, mukanya berdarah-darah, para sahabat juga murka, marah pada waktu perang Uhud ya, pada waktu perang Uhud. Jumlah beliau tersebut ya, jumlah beliau apa? 950
atau 1000. Ya, jumlah musuhnya 3000 gitu perang Uhud. Ya, terjadi pada apa? Pada ke tahun ke-2 Hijrah tersebut. Ya. Beliau tersebut bercucuran darah. Jadi para sahabatnya itu. Akhirnya apa akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya selalu mengutuk mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, "La salaka minal amri syai'un." Bukan urusanmu Muhammad. Mereka mau bertobat atau tidak tobat, atau aku yang mengampuni dosa-dosa mereka atau enggak, atau aku siksa mereka tersebut. Itu terserah. Jadi kamu tugasnya berdakwah, ya, berdakwah memperjuangkan agamaku. Makanya ini dikuatkan, walillahi ma fis samawati walillahi, dan itu kepunyaan Allah. Ya enggak? Ma sesuatu perkara baik yang diciptakan maupun yang baik yang memiliki maupun yang diciptakan maupun yang beribadah, semuanya punya Allah Ta'ala. Ya, yang memiliki, ya, yang diciptakan para hambanya, yaitu berupa manusia, jin, makhluk dan semuanya seisi jagat raya, atau yang beribadah atau juga yang tidak beribadah, itu punyaku semuanya Muhammad. Fis samawati, yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan ada yang di bumi. Ya. Kursi Allah, arsy Allah, langit Allah, malaikat Allah Ta'ala, Baitul Ma'mur dan lain sebagainya ada di langit itu semuanya. Bintang-bintang, ya, bulan, matahari, terus planet-planet lain dan lain sebagainya yang lebih indah daripada bumi tersebut, itu punyaku Muhammad, punyaku. Jadi terserah aku. Kamu enggak usah perjuangkanlah Islam tuh, agamamu. Perjuangkan. Istilahnya dialognya gitu. Wa ma fil ardi, dan ada apa yang ada di bumi tersebut, tapi binatang, tanaman dan lain sebagainya, itu ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah, itu terserah. Dia mau bertobat maupun tidak, itu aku mau siksa dan lain tidaknya, itu terserah saya. Jadi kamu tugasnya itu saja. Yaghfiru liman yasha. Yaghfiru liman yasha, mengampuni liman yasha kepada orang. Siapa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya? Auliya'ihi, yaitu kekasih Allah Taala. Ini termasuk kekasih Allah Ta'ala. Dosa-dosanya yang diampuni oleh Allah Ta'ala ini, kekasih kita ini. Ini termasuk kita itu kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang bergemar beribadah, yang gemar mempelajari tentang firman zat tersebut, firman Dia tersebut, itu yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Kekasih Allah Ta'ala, yaghfiru liman yasha, ya, yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, yaitu kekasihnya, ya, auliya'ihi, ya, atau rahimun, ya, orang-orang yang dikasih sayangi. Wa yu'adzibu man yasha, menyiksa kepada orang yang dikehendaki, orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan lain sebagainya, orang-orang yang murtad, itu Allah Ta'ala siksa mereka. Itu sudah pasti, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki sifat iradah dan kodratnya. Jadi terserah Allah Ta'ala, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tak mungkin ya, orang yang soleh mau dimasukkan surga, ya enggak, itu terserah Allah. Orang yang soleh mau dimasukkan neraka, terserah Allah Ta'ala. Orang kafir yang mau dimasukkan surga, ya terserah Allah Ta'ala. Ya. Orang misalnya orang muslim, orang yang beriman dimasukkan dalam neraka, ya terserah Allah Ta'ala. Itu hak Allah Ta'ala kok. Ya. Sekarang ini pertanyaannya, kalau Allah Ta'ala itu tidak menciptakan surga dan neraka, apakah kita masih mau beribadah kepada Allah? Karena itu punya Allah Ta'ala. Konsepnya ibadah itu kan tidak mengharapkan sesuatu dari Allah Ta'ala, hanya mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Konsepnya ibadah kan itu, ibu dia. Tapi kalau kita itu masih mengharapkan sesuatu berupa imbalan surga, pahala, rahmat, apa dan lain sebagainya, itu sudah konsepnya lain lagi. Berarti ada amprehnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada sesuatu yang diminta. Kita ibadah itu karena itu. Yang pertanyaannya, seandainya Allah Ta'ala tidak menciptakan pahala, apakah kita masih mengibadah? Itu tingkatan yang sudah khawas wala khawas tuh.
Kita tingkatan awam tetap ibadah itu mau ada embel-embelnya. Kadang namanya kita itu anak biak kecil. Kalau disuruh mau minta opah, kita itu kan orang awam itu begitu. Kalau ibadah disuruh mau minta opah. Kalau ibadah tidak pahalanya besar itu tidak mau melakukannya. Bahkan yang ibadah pahalanya yang besar pun kadang-kadang dia tidak mau melakukannya karena saking beratnya. Gitu. Saking beratnya. Tapi kalau sebenarnya kalau kita itu artikan makna ibadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Apapun bentuknya, ya kita sudah pasrah. Mengabdikan kita diri kita kepada bangsa negara kita, NKRI tersebut, nyawa pun taruhannya. Apapun tidak masalah bagi kita. Karena kita memperjuangkannya. Darah, harta benda, nyawa sekaligus, keluarga sekaligus untuk memerdekakan negara kita bagaimana? Begitu kan? Dan itu juga sama ibadah itu. Lebih-lebih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita adalah tidak mau berjuang, tidak ibadah mau masuk surga. Ya. Tidak mau latihan, puasa mau masuk surga. Letaknya itu kadang-kadang derajatnya itu. Ya, kadang-kadang di situ kita itu letaknya saking bahalnya kita itulah di situ. Ada ini konsepnya ibadah lain tuh. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Maha Pengampun kepada hamba-hambanya yang dikasihinya oleh Allah Taala. Rahimun dan hamba-hamba yang dikasih sayanginya. Yang tentunya rahim tersebut ditujukan kepada hamba yang diberi kasih sayang. Kalau kasih belum tentu disayang, tapi kalau sayang sudah belum tentu dikasih. Apapun kalau kita itu sayang kepada seseorang, jangankan minta, yang tidak minta itu ya dipikirkan. Ya enggak? Dipikirkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memikirkan. Makanya Allah Taala ciptakan neraka, ciptakan surga dulu. Yang belum dipikirkan terlintas oleh pikiran hamba-hambanya Allah Ta'ala itu sudah dipikirkan terlebih dulu oleh Allah Ta'ala. Karena ini prosesnya itu. Kau beribadah kepada aku, jangan mikirkan itu. Aku pikirkan. Kau mengabdi kepada aku, jangan urusannya rezeki. Aku yang carikan. Aku yang urus masalah itu. Aku bendaharawannya. Jadi kau tidak usah urus ibadah aja. Saya yang ngurus masalah rezeki. Gitu. Makanya daerah ada kalau orang awam rezekinya harus dicari keras bangkit tulang, ya enggak, siang malam pagi petang, ya enggak, kadang-kala enggak mengingat waktu. Tapi kalau orang-orang yang alim, kadang-kala orang-orang yang khawas wala khawas, enggak perlu itu ucapan enggak kerentek hatinya sudah datang rezeki. Sudah datang rezeki, apalagi diminta. Kalau kita harus diminta siang malam pagi petang, doa terus sepanjang malam, sepanjang siang. Berdoa. Kadang-kala belum tentu juga dikabulkan doanya. Karena letak keibadahan kita itu kurang benar, sangat jauh deh. Karena ibadah kita itu masih berharap. Itu. Tingkatan orang awam kan begitu. Kita sama-sama orang awam. Tingkatannya kan begitu. Orang-orang para wali ya terserah. Makanya tidak heran mau disiksa kah, mau dimasukkan dalam surga kah, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya ayat tersebut di sini, ya enggak? Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kepada hamba-hambanya yang dikehendaki dan akan memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena milik Allah Ta'ala dari langit dan bumi itu semuanya milik Allah Ta'ala, tidak terlepas dari pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta rezeki yang memiliki rezeki. Jangan minta yang lain. Kalau kita mau minta rezeki kepada yang memiliki rezeki. Dekatkan diri kepada orang yang memilikinya. Jadi supaya kita nyaman dapat rezekinya. Itu caranya ya. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita selalu diberi rezeki, dimudahkan usahanya, urusan dunia dan akhiratnya kita selalu dimudahkan. Diberi keberkahan dalam mencari rezeki. Rezekinya berkah, umur panjang berkah. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yahfi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika adim sultanik. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina masyana li khanina wa lima'alina jami'il muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umritina wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
wa ala millati Ibrahim alaihissalam waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina anin nas ya Allah. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amrad asma la yada fawqa khairuk. Allahumma kshifana minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amrad asma la yakshifuka khairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wa afa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa alihi washabihi wa sallam. Da'wan fa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu